wabarakatuh. Di sini saya, Kinantia Elfrina, ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan inovasi belajar dan pembelajaran. Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama, apa itu pengertian dari inovasi pembelajaran? Yang kedua, macam-macam inovasi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana inovasi pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Yang keempat, merancang inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu inovasi dan pembelajaran. Pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan kata pembelajaran mempunyai makna kegiatan belajar dan mengajar yang berorientasi pada kegiatan penyampaian materi dari guru yang meliputi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadikan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian sebelumnya bahwa inovasi pembelajaran adalah suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana mengajar yang mendukung untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran dan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya saya Enjanasia akan menjelaskan tentang macam inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi model pembelajaran kuantum. Inovasi model pembelajaran kuantum ini dicetuskan oleh Sergei Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria, di mana ia melakukan uji coba tentang sugesti dan pengaruhnya terhadap faktor belajar. Teorinya yang terkenal disebut dengan sugestologi. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran kuantum merupakan salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dengan demikian, inovasi pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mampu mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Di sini terdapat asas inovasi pembelajaran kuantum. Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksud asas utama pembelajaran kuantum tersebut mengisyaratkan pentingnya seseorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Prinsip inovasi pembelajaran kuantum ada 5. Yang pertama itu segalanya berbicara. Maksudnya bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, segalanya bertujuan. Maksudnya semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya, sebelum siswa belajar memberi nama, mendefinisikan, mengkonseptualisasi, membedakan, mengkategorikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya semua usaha belajar yang telah dilakukan harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Maksudnya setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran harus dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Terdapat 5 strategi dalam inovasi pembelajaran kuantum. Yang pertama, tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apersepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami. Yang kedua, alami, berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Yang ketiga, namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Yang keempat, demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, ulangi, beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya sehingga siswa mampu merasakan langsung gimana kesulitannya dan akan mendatangkan kesuksesannya. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Model pembelajaran kuantum ada 2 macam. Yang pertama, mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran konteks. Pertama, suasana belajar yang menggairahkan. 2, landasan yang kukuh. 3, lingkungan yang mendukung. 4, perencanaan pengajaran yang dinamis. Macam yang kedua, mengorkestrasikan kesuksesan belajar melalui konten. Pertama, mengorkestrasi presentasi prima. 2, mengorkestrasi fasilitas yang elegan. 3, mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. 2. Inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran.
sebagai akibat perlakuan guru dalam mengelola pembelajaran yang menekankan pada kemampuan dasar yang dilakukan oleh siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, pembelajaran kompetensi menekankan pada pencapaian standar kompetensi yang diuraikan menjadi beberapa materi pelajaran, yang cakupannya beberapa indikator. Prinsip inovasi pembelajaran kompetensi. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi di sini peserta didik menjadi subjek pembelajaran dan tugas guru adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Yang kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap siswa. Yang keempat, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, menerapkan prinsip pembelajaran tuntas atau mastery learning, sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Yang keenam, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Pembelajaran kompetensi memiliki beberapa model, yaitu model pembelajaran tematik dan model pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik ini cocok diterapkan untuk siswa sekolah dasar kelas rendah. Sementara pembelajaran yang bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Model pembelajaran ini cocok untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi. Selanjutnya, saya Niadela Yolanda selanjutnya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat mengemukakan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ada prinsip inovasi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, saling ketergantungan, di mana yang dimaksudkan saling berhubungan dan tergantung. Begitu pula dalam pendidikan dan pembelajaran. Sekolah merupakan suatu sistem kehidupan yang terkait dalam kehidupan di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang kedua, ada prinsip diferensiasi, yang menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Yang ketiga, ada prinsip pengorganisasian, yang dimana setiap individu atau kesatuan dalam alam semesta mempunyai potensi yang melekat, yaitu kesadaran sebagai kesatuan utuh yang berbeda dari yang lain. Tahapan inovasi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, ada tahapan invitasi, di mana tahapan ini diharapkan agar siswa dapat mengemukakan pengetahuannya. Yang kedua, tahap eksplorasi. Dalam tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan pengorganisasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Siswa memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya. Yang keempat, tahapan pengambilan tindakan. Saya Nabila Dika ingin menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran e-learning. Terdapat beberapa pandangan yang mengarah kepada definisi e-learning. Di antaranya, e-learning adalah konvergensi antara belajar dan internet. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet dan pemuasan digital untuk keperluan pembelajaran. E-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, dan komprehensif. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. E-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Selanjutnya, faktor pendukung inovasi pembelajaran e-learning. Yang pertama, lingkungan, meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik, meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajar. Yang ketiga, pendidik, meliputi latar belakang usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. Yang terakhir, teknologi, meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Inovasi pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pembelajaran inovatif lebih mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Yang ketiga,
hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Yang keempat, menuntut kreativitas guru dalam mengajar dan siswa sebagai penerima informasi menjadi aktif dan inovatif. Yang kelima, bersifat menyenangkan atau rekreatif dan membutuhkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran untuk dapat membuat siswa agar aktif selama pembelajaran berlangsung, sehingga lebih efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kekurangan inovasi pembelajaran. Yang pertama, siswa kurang aktif dalam proses belajar dan akan semakin tertinggal. Yang kedua, situasi kelas kurang terkoordinir karena pusat kegiatan belajar adalah siswa. Yang ketiga, program pembelajaran kurang terkonsep. Baik, selanjutnya ada manfaat inovasi pembelajaran. Yang pertama, menumbuh kembangkan pilar-pilar pembelajaran pada siswa. Yang kedua, mendorong siswa mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Yang keempat, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Yang kelima, membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Tujuan inovasi pembelajaran adalah terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan. Selanjutnya, saya Zafira Nurbila ingin membahas mengenai merancang inovasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Keterlibatan guru dalam suatu proses inovasi menjadi sangat dominan. Lebih-lebih bila inovasi bersifat bottom up. Artinya di setiap proses mengalami peningkatan dan tingkat harapan akan keberhasilan menjadi lebih dekat. Dengan keterlibatan guru secara positif dalam proses inovasi pembelajaran, niscaya inovasi tersebut akan berhasil. Dalam merancang inovasi pembelajaran, guru tentunya harus memperhatikan seperti penguasaan materi yang hendak diajarkan kepada siswanya. Kemudian metode atau model yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa maupun materi pembelajaran yang akan disampaikan. Menumbuhkan karakter pada siswa, serta performance guru dalam menjalin komunikasi dengan siswa, guru lain maupun seluruh warga sekolah. Selanjutnya di sini terdapat inovasi pembelajaran dalam situasi pandemi COVID-19. Saat ini dunia pendidikan sedang berada di tengah pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi antara guru dengan siswa secara face-to-face atau bertatap muka. Inovasi pembelajaran yang sangat cocok untuk diterapkan pada saat pandemik ini ialah inovasi pembelajaran berbasis e-learning, yaitu proses belajar jarak jauh melalui web browser atau fasilitas yang lainnya dengan menggunakan internet. Selanjutnya terdapat penerapan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya contoh ini merupakan keberhasilan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran yang beragam sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Selain dapat menciptakan suasana kelas yang hidup dan menyenangkan, guru juga sudah mampu memancing rasa ingin tahu siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini terdapat contoh penerapan guru yang sudah melakukan inovasi pembelajaran e-learning pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penerapan pembelajaran saat pandemi COVID-19. Contoh penerapan pembelajaran ini dengan menggunakan inovasi pembelajaran e-learning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.